Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya untuk case method pembangkit tenaga listrik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Seli Anissa yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan case method mata kuliah pembangkit tenaga listrik. Perkenalkan, nama saya Adinda Cynthia Gunawan dengan NIM 52231311011. Di sini saya akan membahas tentang sinkronisasi memparalelkan dua generator. Sinkronisasi memparalelkan dua generator adalah proses menghubungkan dua atau lebih generator menjadi satu sistem untuk menghasilkan daya listrik yang lebih besar. Dalam proses menghubungkan dua atau lebih generator menjadi satu sistem untuk menghasilkan daya listrik yang lebih besar, proses ini membutuhkan persyaratan tertentu agar sistem tetap stabil dan tidak terjadi kerusakan. Tujuan sinkronisasi adalah dengan memparalelkan dua generator, kapasitas daya yang dihasilkan sistem menjadi lebih besar. Jika salah satu generator mengalami gangguan, generator lainnya dapat tetap beroperasi sehingga pasokan listrik tidak terputus. Dan operasi paralel dapat meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas itu yang pertama adalah metode yang digunakan dalam sinkronisasi memparalelkan dua generator. Lalu yang kedua itu adalah gangguan yang terjadi dalam paralel generator. Yang ketiga ada aplikasi sinkronisasi generator pada sistem listrik modern. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode yang digunakan dalam sinkronisasi memparalelkan dua generator. Yang pertama itu ada sinkronoskop lampu gelap. Pertama, kita dapat melihat gambar skema untuk sinkronoskop lampu gelap, di mana untuk jenis sinkronoskop lampu gelap pada prinsip ini yaitu menghubungkan antara tiga fasa yaitu U dengan U, V dengan V, dan W dengan W. Lalu kemudian di sini ada gambar beda tegangan antara fasa pada sinkronoskop lampu gelap, di mana pada hubungan ini jika antar fasa adalah sama, maka ketiga lampu akan gelap, yang disebabkan oleh beda tegangan yang ada adalah 0. Demikian juga sebaliknya, jika lampu menyala, maka di antara fasa terdapat beda tegangan. Kemudian yang kedua itu ada sinkronoskop lampu terang. Kita bisa lihat di sini untuk gambar skema sinkronoskop lampu terang. Di mana untuk jenis sinkronoskop lampu terang ini pada prinsipnya yaitu menghubungkan antara ketiga fasa yaitu U dengan V, V dengan W, dan W dengan U. Kemudian di sini juga ada gambar beda tegangan antara fase sinkronoskop lampu terang. Untuk penjelasannya, sinkronoskop jenis ini merupakan kebalikan dari sinkronoskop lampu gelap. Jika antara fasa terdapat beda tegangan, maka ketiga lampu akan menyala sama terang dan generator siap untuk diparalel. Kelemahan dari sinkronoskop ini adalah kita tidak mengetahui seberapa terang lampu tersebut sampai generator siap diparalel. Kemudian yang ketiga yaitu ada sinkronoskop lampu terang gelap. Kita bisa lihat untuk gambar skema sinkronoskop lampu terang gelap. Untuk penjelasannya, sinkronoskop jenis ini dapat dikatakan merupakan perpaduan antara sinkronoskop lampu gelap dan terang. Prinsip ini sinkronoskop ini adalah dengan menghubungkan satu fasa sama dan dua fasa yang berlainan, yaitu antara fasa U dan fasa U, fasa V dengan fasa W, pada fasa W dengan fasa V. Kemudian di sini juga terdapat gambar beda tegangan antar fasa sinkronoskop lampu terang gelap, di mana pada sinkronoskop ini generator siap diparalel jika suatu lampu gelap dan dua lampu terang lainnya. Dari ketiga itu kita dapat juga terjadi apabila ada persyaratan paralel antar generator yang tidak terpenuhi. Maka yang pertama itu kita harus tahu jika frekuensi tidak sama berdasarkan rumusnya P dikali N per 120, maka terdapat hubungan kesebandingan antara F dan N jika frekuensi tidak sama atau
V1 lebih besar dari V2, maka seolah-olah generator pertama atau G1 akan menarik generator kedua atau G2, dan G2 diperlakukan sebagai beban motor oleh G1. Kedua, jika tegangan tidak sama, kita dapat lihat untuk diagram paralel dua generator. Nah, pada diagram di atas diketahui bahwa G1 dengan tegangan output E1 atau fasa dan tegangan G2 adalah E2 atau fase, dan R beban atau busbar sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada gambar instalasi atau pengkabelan generator. Saya jelaskan sedikit. Untuk A itu adalah ampere meter, terus ASW itu adalah switch ampere meter pada masing-masing fasa, V itu voltmeter, VSW adalah switch voltmeter pada masing-masing fasa, W adalah wattmeter, F adalah frekuensi meter, FSW adalah switch untuk mengetahui frekuensi dari masing-masing generator. SY adalah sinkronoskop, SY/SW adalah switch untuk sinkronasi pada generator, L adalah lampu indikator sinkronoskop, REG ADJ adalah regulator adjustment tegangan secara otomatis, main ADJ adalah adjustment tegangan secara manual. Reg SW adalah switch untuk memindahkan pengaturan tegangan dari manual ke otomatis dan sebaliknya. Gov SW adalah switch untuk governor. BKR SW adalah breaker switch untuk pelepas beban pada masing-masing generator. BKR adalah breaker untuk koneksi generator ke beban. Kemudian ada PRM adalah prime mover, dalam hal ini adalah diesel agent. Dan G adalah generator dan EXC adalah exciter dari generator. FLD adalah field windows atau magnet. CT adalah current transformator. Kemudian saya menampilkan gambar diagram blok sistem paralel generator. Untuk penjelasannya, yaitu pertama, untuk menggambarkannya kita harus mengetahui urutan fasa. Untuk mengetahui sinkronisasi pada urutan dan beda fasa, maka dapat dilakukan dengan metode lampu gelap terang. Ketika urutan dan beda fasa sudah sinkron, dapat dilihat pada nyala lampu untuk L1 dan L2 nyala terang dan L3 gelap. Lalu untuk tegangan, frekuensi, dan sinkronoskopnya, yaitu tegangan dan frekuensi dari generator yang diparalel harus bernilai sama, mendekati rating bus pada generator yang telah beroperasi. Untuk memasukkan saklar sinkronisasi, maka dapat melihat jarum pada sinkroskop tersebut dalam posisi 0 atau arah jarum jam 12. Ini membuktikan bahwa selisih frekuensi telah bernilai 0. Untuk mensinkronisasi nilai dari tegangan antar generator yang akan diparalel, maka dilakukan dengan mengatur sistem eksitasinya. Kemudian, yaitu gangguan yang terjadi dalam paralel generator. Ada 3 gangguan yang biasa terjadi. Yang pertama, gangguan listrik, di mana gangguan listrik itu seperti terjadi ketika dua konduktor bertegangan berbeda bersentuhan langsung, sehingga menyebabkan arus sangat tinggi mengalir. Lalu terjadi ketika suatu penghantar listrik terputus, yaitu menyebabkan aliran arus terhenti. Yang kedua, ada gangguan mekanik atau panas, di mana terjadi ketika arah aliran daya berubah sehingga generator berfungsi sebagai motor. Yang kedua, yaitu terjadi akibat beban berlebihan, gangguan pendinginan atau kesalahan desain. Kemudian yang ketiga, ada gangguan sistem. Contohnya yaitu perubahan beban yang cepat dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem, lalu kerusakan pada sistem pengendali dapat menyebabkan malfungsi generator. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang aplikasi sinkronisasi generator pada sistem tenaga listrik modern. Ada 5 aplikasian, yaitu yang pertama pembangkit listrik berskala besar, seperti untuk peningkatan kapasitas, lalu ada cadangan cadangan daya, lalu penghantar frekuensi dan tegangan. Yang kedua itu ada sistem tenaga listrik terdistribusi atau microgrid. Dalam aplikasi ini kita dapat pertama yaitu integrasi sumber energi terbarukan, lalu ada otonomi energi, dan yang ketiga itu ada peningkatan kualitas daya. Yang ketiga itu ada sistem hibrid, di mana kombinasi sumber energi berbeda. Sinkronisasi memungkinkan kombinasi berbagai sumber energi seperti generator diesel, turbin gas, dan energi terbarukan.
kemudian bisa pengurangan emisi. Yang keempat, ada sistem tenaga listrik kendaraan listrik, di mana yang pertama itu untuk pengisian kendaraan listrik, lalu integritas dengan jaringan atau utama. Yang kelima itu ada pusat data, di mana kualitas daya tinggi pusat data membutuhkan pasokan listrik yang sangat stabil, lalu cadangan daya. Kesimpulan, sinkronisasi generator memiliki peran yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik modern dengan teknologi yang semakin canggih. Sinkronisasi generator dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien, sehingga mendukung pembangunan sistem tenaga listrik yang berkelanjutan dan andal agar dua generator dapat diparalelkan dengan aman. Beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu pertama, tegangan sama besar, di mana tegangan efektif atau RMS dari kedua generator harus sama. Yang kedua adalah frekuensi sama. Frekuensi dari kedua generator harus sama. Yang ketiga adalah urutan fasa sama, di mana urutan fasanya yaitu RST dari kedua generator harus sama. Yang keempat itu sudut fasa sama, di mana sudut fasa antara tegangan kedua generator harus 0 derajat atau 180 derajat. Yang kelima, faktor daya sama. Idealnya faktor daya kedua generator harus sama. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.